Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi fungsi logaritma. Siap ya anak-anak ya? Oke, jangan lupa dicatat semua penjelasan yang Ibu jelaskan. Kemudian nanti di akhir pembelajaran ada tugas yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di KBM Daring Semanda. Nah, untuk konsep logaritma. Logaritma adalah operasi kebalikan dari perpangkatan. Bentuk umum logaritma adalah A log X sama dengan N. Nah, ini artinya kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan menjadi X sama dengan A pangkat N. Jadi, misalkan Ibu punya bentuk 2 pangkat 3 hasilnya kan 8. Nah, jika kita ubah ke dalam bentuk logaritma, berarti penulisannya menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, untuk keterangannya A ini disebut dengan bilangan pokok. Kemudian X adalah numerus dan N adalah hasil logaritma. Untuk bilangan pokok, syaratnya A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, bilangan pokok ini disebut juga basis. Untuk numerus, X harus lebih dari 0 dan sekarang yang kita pelajari adalah sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat. Sifat yang pertama yaitu A log A sama dengan 1. Berarti kalau misalkan 2 log 2 sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 2? Ya 1, gitu ya. Terus kemudian sifat berikutnya A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau misalkan angkanya 2 lagi, 2 log 1 sama dengan 0. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? 2 pangkat 0. Karena apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kemudian kalau ada log 10 hasilnya pasti 1. Diingat-ingat. Berikutnya, jika ada bentuk A log B kali C. Jadi kalau bentuknya perkalian, hasilnya bisa diuraikan menjadi A log B plus A log C. Jadi menjadi penjumlahan. Kalau bentuknya pembagian, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Kemudian untuk A log B per C, jadi kalau bentuknya pembagian menjadi A log B min A log C, menjadi pengurangan. Jadi kalau pembagian menjadi pengurangan, kalau yang tadi yang D perkalian menjadi penjumlahan. Berikutnya yang F, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi pangkatnya ini yang N, pangkatnya pindah ke depan menjadi N dikali A log B. Berikutnya yang G, A log B pangkat A pangkat M log B pangkat N. Nah, perpangkatannya pindah ke depan, penulisannya menjadi N per M dikali A log B. Yang H, A log B sama dengan N log B per N log A. Untuk yang N, syaratnya adalah bilangannya harus lebih dari 0. Syarat dari basis tadi ya, harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Berikutnya, untuk A log B sama dengan H, jadi bisa kalian uraikan seperti ini, bisa juga diuraikan seperti ini. Jadi A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi tergantung kebutuhan soalnya. Kemudian yang C, A log B sama dengan B log C. Jadi kalau sama-sama B seperti ini, bisa dihilangkan menjadi A log C. Kemudian yang K, A pangkat A log B. Berarti hasilnya adalah B, diingat-ingat. Jadi kalau sama, A-nya sama, berarti hasilnya B. Kemudian yang L, sifat yang terakhir, A pangkat N, A log B sama dengan B pangkat N. Contoh, untuk soal nomor 1, soalnya adalah hitunglah nilai dari soal nomor 1A, 4 log 16. Untuk 4 log 16 sudah pasti hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini dapatnya dari mana? Dari 4 pangkat berapa yang hasilnya 16, yaitu 4 pangkat 2. Karena 4 pangkat 2 hasilnya adalah 16. Oke, kemudian untuk nomor 1B, setengah log 8. Nah, setengah itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Kemudian yang 8 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Bentuk perpangkatan sudah kita pelajari di bab sebelumnya.
Nah, kemudian karena kita sudah punya 2 pangkat min 1 log 2 pangkat 3, bentuknya sama seperti sifat A pangkat N log B pangkat M. Nah, kalau ada sifat seperti ini, cara mengerjakannya tadi bagaimana? Berarti menjadi M per N kali A log B. Nah, jadinya mengerjakannya menjadi seperti ini. 3 per min 1 dikali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan hasilnya 1. Karena 2 pangkat berapa ya hasilnya 2? Yaitu 1. Berarti 3 dibagi min 1 itu kan min 3. Min 3 dikali 1 hasilnya adalah min 3. Contoh soal nomor 2A. Hitunglah nilai dari 2 log 16 per 3. Nah, sesuai dengan sifat logaritma, jika bentuknya pembagian, maka cara mengerjakannya adalah dengan diubah menjadi pengurangan. Menjadi 2 log 16 dikurangi 2 log 3. Nah, 2 log 16 itu hasilnya adalah 4 karena 2 pangkat 4 hasilnya 16. Kemudian 2 log 3 ditulis lagi, nggak usah kalian hitung karena untuk 2 log 3 tidak bisa dihitung secara manual. Bisanya dikerjakan dengan menggunakan kalkulator atau dengan tabel logaritma. Jadi cukup sampai di sini. Kemudian untuk soal nomor 2B. 3 log 12. 3 log 12 itu, nah, 3 log 12 itu bisa kita ubah soalnya menjadi 3 log 3 dikali 4. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi penulisannya saja yang diubah. Kemudian karena berbentuk perkalian, bisa kita kerjakan dengan cara penjumlahan. Diubah menjadi 3 log 3 plus 3 log 4 sesuai dengan sifat logaritma. 3 log 3 hasilnya adalah 1 karena 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 log 4 kita tulis lagi, tidak perlu dikerjakan karena hanya bisa dihitung menggunakan kalkulator atau tabel logaritma. Jadi jawabannya cukup sampai di sini. Contoh nomor 3, soalnya adalah sederhanakan 3 log akar 3 plus 3 log akar 3 plus 3 log 9 per 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, kalau bentuk yang di atas kita perhatikan basisnya sama semua ya, basisnya angkanya 3, 3, 3. Dan bentuknya penjumlahan, berarti bisa kita ubah menjadi apa tadi? Sesuai dengan sifat dari logaritma, kalau perkalian bisa diubah menjadi penjumlahan kalau mengerjakannya. Nah, berarti kalau penjumlahan ini kita bisa menyederhanakan bentuknya menjadi perkalian. Jawabannya menjadi 3 log buka dalam kurung akar 3 dikali akar 3 dikali 9. Kemudian yang penyebutnya 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, karena 3 dan 3-nya ini sama, berarti cukup ditulis menjadi 2 log 8 sesuai dengan sifat logaritma yang pertama tadi ya. Cukup kita kerjakan 2 log 8. Berarti karena 2 log 8 itu adalah 3, kita tulis di sini hasilnya 3. Yang di atas 3 log akar 3 dikali akar 3 dikali 9. Berarti akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. 9 ditulis lagi. Yang 2 log 8 hasilnya adalah 3. Nah, berikutnya 3 log 27 per 3. 3 log 27 berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Yaitu 3 pangkat 3. Berarti kita cukup tulis jawabannya 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah 3 pangkat min 1 log 81. Kemudian untuk soal nomor 2 adalah 9 log 3 dikali 3 log 3 per 2 kali 5 log 1 per 5 plus 9 log 3. Kemudian soal nomor 3 adalah 3 log 54 min 3 log 2 plus 3 log akar 1 per 9. Sebagai clue, untuk yang nomor 1 berarti yang angka 81 kalian ubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81 gitu. Kemudian karena sudah sama-sama 3, berarti pangkatnya kalian pindahkan ke depan sesuai dengan sifat yang M per N kali A log B gitu ya. Nah, untuk clue yang berikutnya nomor 2 itu berarti kalian bisa menggunakan sifat yang A
log B kali B log C. Nah, jadi karena sama-sama B, cukup ditulis A log C. Nah, ini untuk sifat yang nomor 2 yang atas. Kemudian yang bawah, yang 1/5 ini kalian ubah menjadi 5 pangkat berapa? Hasilnya 1/5 gitu ya. Kemudian 9 log 3. Nah, 9 ini diubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, karena ini ada 3 pangkat 2, sini berarti 3 pangkat 1. Pangkatnya pindah ke depan menjadi 1/2 dikali 3 log 3. Kemudian untuk clue yang nomor 3, 3 log 54 min 3 log 2 plus 3 log akar 1/9. Karena basisnya sama semua, angkanya adalah 3, berarti untuk mengerjakannya yang negatif dikerjakan menjadi pembagian, yang plus berarti menjadi perkalian. Berarti kalian cukup menulis 3 log 54 dibagi 2 dikali akar 1/9. Nah, itu kalian cari akar 1/9 itu berarti gimana cara mengubahnya. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, cukup sekian. Selamat belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.